Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang PPG Prajabatan lagi, utamanya tentang 3 hal yang perlu kalian korbankan kalau kalian ingin mengikuti PPG Prajabatan. Nah, berhubung banyak banget yang bertanya tentang kapan pembukaan PPG Prajabatan, mungkin di antara teman-teman banyak yang tertarik ya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, kemarin sudah ada pertemuan dengan LPTK se-Indonesia tentang pembukaan atau sinkronisasi jadwal untuk PPG Prajabatan Gelombang 3. Jadi ditunggu saja sambil dipersiapkan, kemungkinan besar akan dibuka nanti pendaftaran administrasinya pada Mei 2023. Jadi sambil menunggu rilis dari pendaftaran PPG Prajabatan Gelombang 3 itu, kalian bisa sambil mempersiapkan segala persyaratan dan juga pertimbangan-pertimbangan yang nantinya mungkin akan mempengaruhi keputusan yang akan kalian ambil. Salah satunya yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu 3 hal yang harus kalian korbankan ketika kalian memilih untuk mengikuti PPG Prajabatan. Nah, yang pertama adalah waktu. Ini sudah pasti banget ya, ketika kalian memutuskan untuk mengikuti PPG Prajabatan, kalian harus mengorbankan waktu kalian. Yang sebelumnya mungkin aktivitas kalian tidak terlalu padat, mungkin kalian bisa me time gitu ya. Nanti ketika mengikuti PPG Prajabatan, akan banyak sekali waktu kalian yang dipakai untuk aktivitas PPG Prajabatan. Entah aktivitas di kampus, atau aktivitas di sekolah tempat nanti kita praktik, atau juga aktivitas di masyarakat, karena nanti di PPG Prajabatan juga akan ada kegiatan sosial kemasyarakatan gitu ya. Jadi karena yang harus kita korbankan adalah waktu, pasti ada teman-teman yang berpikir, gimana kak kalau aku sekarang sedang kerja, apakah aku perlu untuk resign? Sebenarnya aku sudah pernah membahas masalah ini di video-video aku sebelumnya, kalian bisa cek aja. Tapi berdasarkan pengalaman aku dan teman-teman aku, itu dilihat dari kampus yang akan kita tempati nanti, karena peraturan atau jadwal dari setiap LPTK itu berbeda-beda. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan LPTK yang akan kalian pilih nanti. Cuman kalau kerja kalian itu emang kerja yang dari pagi sampai sore full gitu misalnya, tidak bisa ditinggal, sepertinya kalian harus memilih untuk resign dan mengorbankan pekerjaan kalian itu jika kalian mengikuti PPG Prajabatan, karena kegiatannya memang full gitu ya, dari pagi sampai siang atau sampai sore lah. Kecuali kalau pekerjaan kalian itu mungkin pekerjaan di weekend, atau pekerjaan itu bisa dikerjakan di malam hari, atau kalian tidak perlu mendatangi kantor atau tempat kalian kerja, maka itu masih bisa kalian pertahankan untuk pekerjaan kalian itu. Tetapi kalau misalkan kalian sebelumnya mengajar di sekolah yang mana jadwal kalian adalah Senin sampai Jumat gitu misalnya ya, dan itu otomatis tidak bisa ditinggal toh. Jadi sepertinya kalian harus resign dari pekerjaan tersebut. Oke, jadi itu yang pertama tadi, kalian harus mengorbankan waktu. Mungkin sebelumnya kalian lebih bisa bersantai, nanti ketika PPG Prajabatan kalian akan melakukan banyak aktivitas ya. Jadi kalian upayakan nantinya harus bisa mengatur waktu dengan baik. Dan mulai sekarang kalian harus mempertimbangkan hal itu. Kemudian yang kedua yang akan kalian korbankan adalah tenaga. Of course ya, ini sudah pasti banget karena berhubungan sama yang tadi, karena banyak waktu yang akan kita habiskan untuk aktivitas-aktivitas di PPG Prajabatan, otomatis ini akan menguras tenaga kita juga untuk melakukan aktivitas tersebut, entah itu tugas pribadi, tugas kelompok, atau mungkin nanti kita praktik mengajar, atau kegiatan sosial kemasyarakatan yang aku sebut tadi, atau bahkan ketika kita nanti praktik di sekolah, ada beberapa tugas di sekolah yang mungkin kita dimintai tolong, atau mungkin kita dilibatkan di sekolah tersebut. Nah, hal-hal itu yang akan menguras tenaga kita. Jadi kalian harus disiapkan mulai dari sekarang, siapkan tenaganya, tenaga luar dan tenaga dalam, maksudnya mental ya, mental kalian juga perlu dipersiapkan karena nanti benar-benar akan menguras diri kita. Banyak hal yang akan kita lakukan ketika kita mengikuti PPG Prajabatan. Kemudian yang terakhir yang perlu kalian korbankan adalah finansial. Nah, walaupun kita tahu bahwa PPG Prajabatan yang model terbaru ini adalah fully funded atau beasiswa penuh dari pemerintah, tapi yang perlu diingat adalah beasiswa itu hanya mencakup pendidikan saja. Jadi beasiswa pendidikan, bagaimana kalian akomodasi setiap hari, kendaraan kalian misalkan untuk ke kampus ataupun ke sekolah tempat kalian praktik nanti, atau juga kebutuhan kalian sehari-hari, misalkan kalian
mendapatkan LPTK yang ternyata jauh dari domisili kalian, otomatis kalian harus membayar uang kos, makan, dan lain sebagainya. Itu perlu juga untuk diperhatikan. Jadi perlu diingat bahwa beasiswanya itu hanya beasiswa pendidikan kita saja selama kita menempuh PPG Prajabatan 2 semester itu. Dan biaya lain-lainnya ketika misalkan kalian melakukan proyek kepemimpinan atau yang acara sosial kemasyarakatan gitu ya, kalian harus mempertimbangkan budget yang akan keluar di situ. Entah itu akomodasinya atau uang untuk acaranya. Kemudian ketika kalian harus print out segala sesuatu, intinya kebutuhan untuk menunjang kegiatan kita di PPG Prajabatan itu akan kita keluarkan sendiri gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian pertimbangkan juga. Oke, itu dia teman-teman 3 hal yang akan kalian korbankan kalau kalian memutuskan untuk mendaftar dan mengikuti PPG Prajabatan. Oke, sekali lagi semangat buat teman-teman yang mau mendaftar PPG Prajabatan gelombang ketiga. Semoga dilancarkan segalanya dan bergabung bersama kita di PPG Prajabatan. See you!